Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi. Untuk kali ini pembahasan kita tentang na'at dan man'ut. Apakah na'at dan man'ut itu akan kita bahas setelah ini. Definisi: na'at adalah isim yang menunjukkan sifat, sedangkan man'ut adalah kata yang disifatinya. Kaidah penggunaan na'at dan man'ut dalam susunan kalimat. Susunan na'at dan man'ut harus bersesuaian dengan bentuk i'rab atau harokat akhir seperti dhammah, fathah, dan juga kasroh. Kemudian juga harus memperhatikan bentuk mu'annas dan mudzakarnya, bentuk ma'rifah dan nakirah, kemudian bentuk tunggal, bentuk ganda, dan bentuk jamaknya. Dalam contoh-contoh berikut ini, perhatikan warna yang ada di dalam contoh. Untuk man'ut itu berwarna hijau, sedangkan na'at itu yang berwarna merah. Perhatikan contoh berikut ini. Fil bustani wardatun jamilatun. Di sini kata wardatun sebagai man'ut, sedangkan jamilatun di sini sebagai na'at. Dan jika kita perhatikan bahwasanya kata wardatun ini merupakan isim mu'annas dan jamilatun juga harus merupakan isim mu'annas. Dan kita perhatikan di sini untuk i'rabnya atau harokat akhirnya sama-sama bentuknya dhammah. Kemudian untuk contoh yang selanjutnya, Aisyatu mudarrisatun jadidatun. Untuk contoh yang kedua juga, kata mudarrisatun merupakan isim mu'annas dan jadidatun juga harus merupakan isim mu'annas karena bentuk na'at selalu mengikuti bentuk man'utnya. Kemudian contoh yang ketiga, hatta at-ta'iru as-saghiru ala sajarati. Untuk contoh yang ketiga ini, kata at-ta'iru merupakan isim mudzakkar, maka na'atnya pun harus merupakan isim sifah yang mudzakkar. Dan jika kita perhatikan di sini ada alif lam di kata at-ta'iru, maka di kata as-saghiru juga harus ada alif lamnya. Dan ini disebut sebagai isim ma'rifah. Untuk kata mudarrisatun, jadidatun, dan wardatun jamilatun, ini merupakan isim nakirah. Selanjutnya, akaltu atufahata an-nadijata. Untuk contoh yang berikut ini, kata na'at dan man'utnya berharokat fathah, dan kata atufahata di sini merupakan isim mu'annas dan dia ma'rifah. Begitupun dengan sifatnya, ya, karena harus sama, tidak boleh berbeda antara na'at dan man'utnya. Kemudian kenapa di sini dia berharokat fathah? Karena kedudukannya di dalam kalimat na'at dan man'ut ini menjadi maf'ulun bih, maka harokatnya harus berharokat fathah. Contoh selanjutnya, qara'a Ahmadun kitaban nafi'an.
Di sini kata kitaban merupakan isim mudzakkar dan tidak ada alif lam, maka dia merupakan isim nakiroh. Begitupun dengan sifatnya, ya. Kemudian syaribtu kohwatan hulwatan. Untuk contoh yang ketiga, dia merupakan isim muannas. Di sini juga maka sifatnya harus juga berbentuk muannas. Untuk contoh berikut, na'at dan man'ut berharokat kasroh. Perhatikan, sanadhabu ilal masjidi al-kabir. Di sini na'at dan man'ut berharokat kasroh karena didahului oleh huruf jar. Dan jika kita perhatikan, kata al-masjidu merupakan isim muzakkar, maka na'atnya pun harus merupakan isim muzakkar. Selanjutnya, argobu fi ghurfatin nadhifatin. Ya, di sini juga katanya didahului oleh huruf jar, maka harus berharokat kasroh. Tetapi di sini kata ghurfatan merupakan isim nakiroh dan dia muannas. Ya, ghurfah sebagai man'ut dan nadhifah sebagai na'at. Nadortu ilal bina'il murtafi'i. Di sini juga dia berharokat kasroh karena didahului oleh huruf jar, ya. Dan di sini memiliki alif lam yang mana dia adalah di sini, ya. Berarti albina ini merupakan isim ma'rifah dan dia muzakkar. Begitupun dengan na'atnya. Untuk contoh berikut ini, bentuk na'at dan man'utnya sesuai dengan jumlahnya atau sesuai dengan mufrad, musanna, dan jamak. Jika kita perhatikan contoh yang pertama, hadani kurasatani qadimatani, maka kata kurasatani merupakan musanna, bentuk musanna, ya, dan dia muannas. Tidak ada alif lam, berarti dia nakiroh. Maka bentuk na'atnya pun harus sama. Ya, jadi kurasatani qadimatani. Selanjutnya, dzalika kursiyun jadidun. Bisa kita lihat di sini bahwasannya bentuk kata kursiyun adalah mufrad atau bentuk tunggal. Ya, maka di sini kata sifatnya pun harus bentuk tunggal. Dan di sini kursiun merupakan isim mudzakkar. Maka jadidunnya juga harus mudzakkar. Untuk yang terakhir, alal maktabi akalamun jadidatun. Jika kita perhatikan di sini ada 3 pena, ya, maka dia harus menggunakan bentuk jamak, ya. Bentuk jamaknya yaitu akalamun, dan di sini sifatnya jadidatun. Perhatikan bahwasannya untuk semua isim mudzakkar yang dia tidak berakal, maka sifatnya adalah muannas. Ya, untuk semua isim mudzakkar maupun isim muannas yang dia tidak berakal, maka
dia disifati sebagai muannas. Ya, itu catatannya. Maka kenapa di contoh yang ketiga ini kata aklamun menggunakan kata sifat jadidatun? Karena kata aklamun merupakan isim dari kata yang tidak berakal. Ya, seperti itu penjelasan untuk hari ini. Semoga bisa dipahami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.